Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 2 kelas 4 SD. Subtema 2, pembelajaran keempat, mulai halaman 73 sampai halaman 81. Support channel ini terus ya. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Amati poster hemat air berikut. Ada 6 informasi penting yang dapat kita lakukan untuk menghemat air. Dapatkah kamu menemukannya? Informasi yang dapat kita temukan dari poster tersebut, yang pertama, manfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan air keran terus-menerus terbuka. Yang kedua, mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung lebih boros 3 kali. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Ketiga, lebih hemat air menggunakan mesin cuci pakaian jika yang dicuci sangat banyak. Yang keempat, saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, keran wastafel jangan dibiarkan bebas mengucur. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Kelima, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. 1 untuk merendam dan menyabun, 2 untuk membersihkan, 3 untuk membilas. Dan yang keenam, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air yang terbuang. Lalu, pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Ya, kita harus menggunakan air dengan bijak dan hemat. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster. Yang pertama kalimat, yang kedua gambar, yang ketiga penyajian. Kalimat yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi. Kata-kata efektif, sugestif, dan mudah diingat. Yang kedua, gambar, yaitu gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Dan yang ketiga, penyajian, yaitu poster dipasang di tempat yang strategis. Ukuran disesuaikan dengan tempat pemasangan dan target pembaca. Dapat dibaca sambil lalu, ditempel di dinding, tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Buatlah poster tentang hemat energi. Pilih satu hal yang menurutmu paling menarik. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Setelah mengamati peta pikiran berikut, kamu pun dapat mengambil satu hal yang menurutmu paling menarik. Contohnya, kamu mengambil topik hemat energi listrik untuk membuat postermu. Selanjutnya, kamu dapat mengisi diagram berikut supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Contohnya dengan topik tadi yaitu menghemat listrik. Tuliskanlah hal-hal penting terkait menghemat listrik untuk dimuat dalam postermu. Setelah menentukan topik dan menuliskan hal-hal yang akan dimuat dalam poster, sekarang kamu dapat membuat poster tentang hemat listrik.
poster harus berisi hak untuk mendapatkan energi listrik dan kewajiban untuk hemat energi listrik. Siti ingin sekali mengetahui bagaimana teman-temannya menghemat energi. Kali ini Siti mendata cara teman-temannya berangkat ke sekolah. Yang bersepeda ada 5 orang, yang berjalan kaki ada 9 orang, dan yang menggunakan angkutan umum ada 6 orang. Dari banyaknya orang yang didata, dapat kita jumlahkan 5 ditambah 9 ditambah 6 sama dengan 20. Artinya, ada 20 orang teman Siti yang didata. Berdasarkan tabel tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Tulislah pecahan yang menunjukkan pengguna sepeda. Ya, nilai pecahan pengguna sepeda adalah 5/20, karena ada 5 orang yang menggunakan sepeda dari 20 orang. Tulislah pecahan yang menunjukkan pengguna angkutan umum. Ya, nilai pecahan pengguna angkutan umum adalah 6/20, karena ada 6 orang yang menggunakan angkutan umum dari 20 orang. Tulislah pecahan yang menunjukkan pejalan kaki. Ya, pecahan yang menunjukkan pejalan kaki adalah 9/20, karena ada 9 orang yang berjalan kaki dari 20 orang. Lalu, mana yang lebih besar, pecahan untuk pejalan kaki atau sepeda? Ya, pecahan untuk pejalan kaki lebih besar karena pejalan kaki ada 9 orang, sedangkan yang bersepeda hanya 5 orang. Lalu, mana yang lebih kecil, pecahan untuk pengguna sepeda atau angkutan umum? Ya, pecahan untuk pengguna sepeda lebih kecil karena yang menggunakan sepeda hanya 5 orang, sementara yang menggunakan angkutan umum ada 6 orang. Nah, berdasarkan pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara membandingkan pecahan yang berpenyebut sama? Dalam pecahan, ada yang dinamakan pembilang atau angka yang di atas dan penyebut atau angka yang di bawah. Ketika pecahan berpenyebut sama, untuk membandingkannya, kita hanya perlu membandingkan pembilangnya. Dengan kata lain, jika pecahan memiliki angka yang di bawahnya sama, maka kita hanya perlu membandingkan angka yang di atas saja. Tentukan pecahan yang sesuai untuk gambar berikut. Pecahan mana yang lebih besar? Jelaskan. Ya, untuk gambar yang berwarna biru adalah pecahan 1/3. Dan gambar yang berwarna merah adalah pecahan 8/10. 8/10 lebih besar dari 1/3 karena gambar yang berwarna merah atau 8/10 lebih luas daerahnya daripada daerah yang berwarna biru atau 1/3. Sekarang, coba kita letakkan pecahan 1/3 dan 8/10 pada garis bilangan. Manakah yang lebih besar? Ya, pecahan 8/10 lebih besar karena lebih panjang daripada pecahan 1/3. Coba kamu samakan penyebut kedua pecahan. Pecahan mana yang lebih besar? Jelaskan. Untuk menyamakan penyebut kedua pecahan, kita dapat mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama hingga penyebutnya sama. Antara 1/3 dan 8/10, penyebutnya adalah 3 dan 10. Sekarang, tugas kita adalah menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Pembilang dan penyebut pada pecahan 1/3 kita kalikan dengan 10, hingga hasilnya adalah 10/30.
Dan pembilang dan penyebut pada pecahan 8/10 kita kalikan dengan 3, sehingga hasilnya adalah 24/30. Sekarang, penyebutnya sama-sama 30. Setelah kita bandingkan antara 10/30 dan 24/30, maka yang lebih besar adalah 8/10. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membandingkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama. Seperti yang pertama tadi dengan menggunakan garis bilangan, dan yang kedua dengan menyamakan penyebut. Dan ternyata ada cara yang lebih mudah dan cepat untuk membandingkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama, yaitu dengan kali silang antara pembilang dan penyebut. Perhatikan contoh berikut. Bandingkan pecahan 4/5 dan 3/7. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang tidak sama. Kita tidak perlu meletakkannya dalam garis bilangan ataupun menyamakan penyebutnya. Kita hanya perlu melakukan kali silang antara pembilang dan penyebut. Ingat ya, kali silang artinya arahnya menyilang, yaitu 4 dikali 7 dibandingkan dengan 3 dikali 5. 4 dikali 7 sama dengan 28. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jika kita bandingkan angka 28 dan 15, maka 28 lebih besar daripada 15. Artinya 4/5 lebih besar daripada 3/7. Coba bandingkan. Martabak mana yang lebih besar? Siti ingin mengambil 1/2 dari martabak kecil. Edo ingin mengambil 1/4 dari martabak besar. Martabak mana yang lebih besar? Ketika bentuk dan besar satuan dari pecahan tidak sama, kita tidak dapat membandingkan pecahannya. Untuk membandingkan gambar pecahan, kamu hanya perlu mengamati. Semakin luas daerah yang diberi warna, maka semakin besar pula nilai pecahannya. Sebagai contoh, pada gambar 1, nampak bahwa gambar pecahan yang berwarna biru lebih kecil dibandingkan gambar pecahan yang berwarna jingga. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penjelasan tentang cara membandingkan dua pecahan yang memiliki penyebut tidak sama menggunakan cara kali silang antara pembilang dan penyebut. Pada soal pertama, 2/3 lebih kecil daripada 4/5 karena 2 dikali 5 sama dengan 10. 4 dikali 3 sama dengan 12. 10 lebih kecil dari 12, sehingga 2/3 lebih kecil dari 4/5. Pada soal kedua, 2/5 lebih besar daripada 1/4 karena 2 dikali 4 sama dengan 8. 1 dikali 5 sama dengan 5. 8 lebih besar daripada 5, sehingga 2/5 lebih besar daripada 1/4. Soal ketiga, 1/3 sama dengan 2/6 karena 1 dikali 6 sama dengan 6 dan 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 sama dengan 6, sehingga 1/3 sama dengan 2/6. Soal keempat, 1/3 lebih kecil daripada 4/6 karena 1 dikali 6 sama dengan 6 dan 4 dikali 3 sama dengan 12. 6 lebih kecil daripada 12, sehingga 1/3 lebih kecil dari 4/6. Soal kelima, 2/3 lebih besar daripada 3/5 karena 2 dikali 5 sama dengan 10 dan 3 dikali 3 sama dengan 9. 10 lebih besar daripada 9, sehingga 2/3 lebih besar daripada 3/5. Dan soal keenam, 1/8 lebih besar daripada 3/32 karena 1 dikali 32 sama dengan 32 dan 3 dikali 8 sama dengan 24. 32 lebih besar daripada 24, sehingga 1/8 lebih besar daripada 3/32. Sekarang, coba bandingkanlah pecahan berikut. Jawab di kolom komentar ya. Ibu tunggu.
Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan ibu kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.